Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap bahagia buat kita semuanya. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkanlah diri saya Jawawi dari instansi SMK Negeri 1 Gunem dengan PP Bapak Hasan Hasbullah dan fasilitator Bapak Beni Panji Taufik. Dengan Ibu, silakan. Perkenalkan, saya Ida Nila Arisanti dari instansi SDN 2 Sendajoyo dengan PP Bapak Haris Purnawan dan fasilitator Bapak Beni Panji Taufik. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Suwarno, instansi saya bekerja di SD Negeri 2 Seleto Tunggal. Saya mengikuti CGP Angkatan 8 dengan PP Pak Hasan Hasbullah dan fasilitator Pak Beni Panji Taufik. Bapak Ibu, selamat menyaksikan coaching dari kelompok kami. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat baik Pak. Sehat baik banget Ibu. Iya. Tetap semangat Ibu ya. Semangat dan bahagia. Alhamdulillah. Oke. Bu Ida di sini akan melakukan coaching. Betul. Betul nggih? Dan Bu Ida menjadi coach. Betul sekali. Ya. Bu Ida, persiapan apa yang sudah jenengan persiapkan untuk coaching pada hari ini? Alhamdulillah saya sudah menyiapkan 3 ini Pak. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot bagi coach saya. Oke. Bu Ida, kalau saya boleh menyarankan, tolong nanti dalam melakukan coaching, tolong diperhatikan alur intinya, tirtanya, dan tetap selalu kehadiran penuh, dan mendengarkan dengan rasa bahagia, dan jangan lupa tanya dengan pertanyaan yang berbobot. Insya Allah Bapak siap. Bisa dilakukan Bu Ida? Insya Allah sudah. Monggo Bu Ida langsung Terima saja. kasih ya Pak. Oke. Pak Warno sudah siap. Siap Bu Ida. Apa kabar Pak Warno? Alhamdulillah Bu Ida. Kemarin waktu ada waktu senda Bapak sempat memanggil saya ya Pak ya. Bu Ida, betul Bu Ida. Apa ya? Saya tidak penasaran. Gini loh Bu Ida, kemarin saya itu pembelajaran di kelas, saya punya unek-unek Bu Ida. Yang pertama, pada waktu pembelajaran di kelas itu, anak-anak saya di kelas itu ramai sendiri, kurang memperhatikan pas waktu pembelajaran. Pada waktu itu pembelajarannya memperhatikan. Saya pada saat pembelajaran itu ada yang lari ke sana kemari. Saya kebetulan Bu Ida, saya memegang kelas 5. Itu Bu Ida masalah dari itu. Gini Pak, nah waktu itu pembelajaran matematika kelas 5 ya Pak. Waktu itu kira-kira ada masalah apa Pak terkait dengan pembelajaran? Anak-anak itu ramai sendiri Bu Ida, kurang memperhatikan pembelajaran, sehingga dalam saya menyampaikan materi itu belum tersampaikan dengan baik. Oke, nanti saya sudah tahu tujuan Anda itu kan karena tadi anak-anak sulit mengetahui atau mengikuti pembelajaran yang Bapak ajarkan tadi. Tujuan dari Bapak itu kan pengen anak supaya bisa mengikuti pembelajaran. Bapak kira-kira punya solusi apa? Gini loh Bu Ida, pada waktu pas pembelajaran itu saya hanya menggunakan metode ceramah aja. Mungkin itu dan Bu Ida. Selain itu apa lagi Pak? Dari Bapak meraba-raba itu misalnya ada yang kurang dari waktu pembelajaran Bapak ada apa? Matematika itu kan pembelajaran yang harus melakukan sehingga anak itu dapat konsentrasinya di pembelajaran itu. Apa saya harus mengganti metode dalam pelaksanaan pembelajaran ini? Kira-kira waktu yang sering digunakan itu metode yang apa? Kebetulan Bu Ida, kemarin pas saya pembelajaran itu, yang saya gunakan itu pembelajaran metode ceramah Bu Ida. Nanti mungkin untuk kedepannya saya harus mengubah metode pembelajaran itu Bu Ida. Yang pertama, misalkan anak-anak itu bisa berpraktek langsung. Contoh, pada waktu itu di kelas 5 itu mencari keliling lingkaran. Anak itu mungkin
diberi langkah-langkah pembelajaran anak itu supaya praktek. Misalkan begini rencana saya itu, anak-anak akan saya suruh melakukan dan membawa alat peraga. Contoh, pas waktu pembelajaran matematika tentang materi lingkaran, anak-anak saya suruh untuk membawa misalkan bentuk lingkaran itu kan. Contoh bisa di sekitar kita, misalkan menggunakan piring, tutup panci, atau bahan-bahan yang berbentuk lingkaran sehingga anak itu dapat melakukan langsung, mengukur langsung bagaimana cara mencari lingkaran itu. Yang saya tangkap dari Bapak ini tadi Bapak ngomong juga dari metodenya ya Pak, media Bapak. Jadi Bapak nanti lebih itu ya Pak ke minatnya anak, gaya belajarnya anak ya Pak, yang sesuai dengan anak kan diferensiasi ya Pak ya. Iya. Berarti kira-kira pelaksanaan itu akan Bapak lakukan kapan? Rencana saya beda. Rencana saya itu akan saya laksanakan minggu depan beda. Karena apa? Pas waktu pembelajaran itu kan anak-anak membutuhkan persiapan. Contoh seperti alat peraga, dan saya sendiri pun harus mempersiapkan metode-metode apa yang baik digunakan di kelas. Berarti tempat untuk menyiapkan media ya Pak. Selain itu mungkin Bapak itu mau memberi apa lagi supaya anak ini biar anak ini semangat atau senang dalam belajar, mungkin atau konsentrasinya atau apa? Yang pertama, saya harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Contoh pembelajaran berdiferensiasi proses pada waktu itu. Anak-anak, rencana saya, anak-anak akan saya suruh untuk praktek. Misalkan seperti tadi pada waktu mencari keliling lingkaran dunia, anak-anak saya suruh untuk membawa tali, membawa penggaris, biar anak itu praktek langsung sehingga dapat membekas di dalam hatinya. Nah, oke Pak, dari penjelasan Bapak ternyata sudah menyiapkan ini rencana untuk kedepannya, dan semoga rencana ini berjalan dengan baik dan Bapak sudah mempersiapkannya dengan baik. Anak-anak pun juga nanti bisa minat lagi belajarnya, mengikuti pembelajaran yang beragam lagi. Dari Pak Warno bagaimana setelah panjenengan mengutarakan ini Bu Ida, saya rasa saya senang sekali dan saya lega, gembira karena ada Bu Ida yang dapat mencarikan solusi saya permasalahan dari diri saya. Kedepannya saya mohon bimbingannya Bu Ida. Iya Pak, kita sama-sama belajar Pak, karena kita juga ingin membuat anak ini nyaman belajar sesuai dengan minat mereka, gaya belajar mereka ya Pak. Pak Warno ini saya juga termotivasi dengan panjenengan, nanti langkah-langkah panjenengan juga bisa akan saya lakukan juga Pak. Terima kasih banyak Bu Ida mau mendengarkan unek-unek saya. Semoga ini demi kebaikan kita bersama, demi kebaikan sekolah kita ya Bu Ida. Iya betul Pak. Semua itu kan ikut dari kita supaya kita itu berubah menjadi lebih baik dan semua demi anak-anak ya Bu Ida. Iya betul sekali Pak Warno. Kita lain waktu nanti kita bisa ngobrol lagi, sharing lagi Pak. Ya, ya. Terima kasih Bu Ida waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Kita saling sharing Pak. Jadi bagaimana rasanya plong ya Pak? Iya plong Bu. Kebetulan saya tadi itu jam kosong free, jadinya saya berani mengungkapkan rasa gelisah saya kepada Bu Ida. Terima kasih ya banyak Bu Ida ya. Kita saling sharing terus ya Pak ya. Alhamdulillah. Gimana Bu? Rasanya menjadi coach Bu? Ya ada ini Pak, saling kita bisa saling bertukar pikiran, Oke. saling memberi masukan. Luar biasa. Saya sebagai pengamat Bu, panjenengan luar biasa sekali, sudah baik sekali sesuai alur intinya, sesuai alur tirtanya sudah baik sekali Bu. Oke Bu, kita langsung saja evaluasi Bu. Oke. Evaluasi di sini Bu, secara garis besar saya ingin
apa ya, ibaratnya menanyakan ke jenengan tadi secara garis besar jenengan bisa tarik garis merah jenengan melakukan coaching tadi menggunakan. Alhamdulillah tadi dari coaching yang saya lakukan dengan Pak Warno, saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah ada dari yang saya coaching tadi, dan saya juga sudah mempersiapkan tidak ini tadi yang pertama tadi terus juga sudah terpenuhi, mendengarkan arti juga sudah, dan yang mengajukan pertanyaan juga sudah. Luar biasa Bu. Oke Bu, sudah mantap saya sebagai pengamat, ternyata panjenengan sudah melalui alur Tirta dan panjenengan sudah memang bisa menjelaskan. Bu Ida, pesan saya tolong jangan berhenti untuk coaching dengan teman-teman yang lain. Terus berjuang demi kebaikan organisasi panjenengan juga organisasi yang lain. Mungkin coaching ini tidak hanya digunakan untuk di lingkungan organisasi sekolah, bisa juga di organisasi lain. Mungkin di rumah tangga pun sudah bisa. Nggak saling namanya coaching ya Bu ya. Iya, Pak. Dari menguatkan seperti itu. Jadi jangan bosan-bosannya untuk coaching. Itu tetap semangat dan mudah-mudahan kita semuanya terus dapat diridhoi, dapat keberkahannya. Oke, cukup sekian Bu. Ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Karno. Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Pada kesempatan ini saya sebagai observer ya Pak. Rencana Bapak itu akan meng-coaching Bu Ida ya Pak? Ya, terus. Itu rencananya kapan Pak? Rencananya ya ini nanti Pak, nanti sekitar jam 10-an lah Pak. Nanti saya akan coaching dengan bagus Bapak. Bapak nanti persiapan apa yang dilakukan untuk coaching? Oke, alhamdulillah Pak, kesiapan sudah saya siapkan. Di antaranya adalah nanti saya akan melaksanakan membuat pertanyaan yang berbobot, terus kesadaran perasaan yang penuh, kesadaran diri yang penuh seperti itu, supaya nanti coaching ini benar-benar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Iya. Berarti nanti Bapak itu harus mempersiapkan yang pertama adalah pertanyaan yang kedua Bapak itu hadir penuh harus ya. Yang ketiga adalah Bapak harus sebagai mengikuti alur tirtanya. Iya, iya betul ya. Siap Bapak. Saya doakan semoga berjalan dengan baik. Amin. Lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Pak. Boleh saya pamit Pak? Silakan Pak. Mumpung ini Bapak jam kosong ya? Ya. Mumpung jam kosong, ini saya akan ada rapat Pak. Oh gitu. Tolong nanti dikondisikan setelah ini saya titipkan kepada Bapak. Oke, terus Pak langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Pak Jawawi. Bu Ida. Kemarin saya tunggu-tunggu loh Pak. Dan dia keluar itu asingnya kan. Bu Ida waktu ada acara kok manggil saya katanya mau ada informasi yang sangat penting yang akan disampaikan ke saya. Kira-kira apa sih Bu? Kemarin tuh mau cerita sama Bapak Pak. Kesempatannya tidak memungkinkan Pak karena rame. Ini kan waktu ada luang Pak. Betul. Saya mau cerita sama Ya, Bapak. ini mumpung saya tadi sudah minta izin Iya. sama Bapak. Gini loh Pak, saya itu punya suatu unek Pak. Di sekolah saya itu kan gini Pak, setiap dulunya itu kan tidak pernah mengikuti lomba MAPSI Pak. Tahun ini kan ada agenda lomba MAPSI. Saya ingin Pak, anak-anak ini memperoleh kesempatan supaya bisa mengikuti MAPSI Pak. Padahal kan saya melihat kondisi di sekolah saya itu basic keagamaannya juga ada Pak. Luar biasa ya Bu. Iya, saya pengen Pak anak-anak ini memiliki bakat dan minatnya itu tersalurkan. Sesuatu yang sangat luar biasa Bu. Betul. Karena saat dengar-dengar dulu itu jenengan pindahan dari SD itu Pamotan. Pamotan ya. Iya, Pamotan terus di Lasem ini baru berapa tahun? baru 3 tahun. 3 tahun. Kemarin pandemi tidak ada lomba-lomba. Ternyata dulunya itu juga tidak pernah ikut. Nah, saya ingin menggali Pak supaya potensi anak ini tersalurkan gitu.
tujuan luar biasa. Saya ini coaching kita mungkin nanti ke depan saya akan merasakan apa itu kemanfaatannya ya. Nanti saya akan mendengarkan penunggu ini luar biasa. Gini Bu, jenengan punya tujuan yang sangat bagus. Mungkin motivasi siswa dalam mengembangkan serta menyalurkan bakat minatnya seperti apa? Motivasi siswa ini sangat antusias Pak. Saya melihat dari kegiatan ekstra yang ada di sekolah Pak, terutama kan bidang keagamaan. Betul. Karena ada ekstra BTG, ada ekstra apa ini kadro, ada ekstra macopat dalam arti kan saya di sekolah saya ada karawitan Pak. Itu kan juga kita bekerja sama dengan orang tua dan wali murid sana itu mau melatih Pak. Nah tapi kenapa kok sekolah kita itu tidak berani mengikuti perlombaan itu? Padahal kan anak juga punya minat. Ternyata banyak waktu ekstra itu yang ikut di kegiatan ekstra itu Pak. Oh berarti gini ya Bu, MAPSI gitu ya Bu? Iya. Jadi beberapa cabang lomba ya banyak iya. dari keagamaan, dari bakat dan potensi siswa sesuai bakat. Betul Bu. Jadi ini saya dengar kemarin katanya di sekolah jenengan itu juga ada dulunya belum ada guru agama, terus kedatangan guru agama. Wah itu nanti salah satu untuk mendukung itu. Oke Bu, luar biasa. Nanti gini Bu, untuk hasilnya mungkin harus lebih baik ya Bu dari tahun kemarin. Nah, untuk memperoleh hasil yang lebih optimal Bu, persiapan apa saja yang sudah jenengan siapkan? Persiapannya tetap otomatis harus kolaborasi Pak. Kita tidak bisa sendiri, jalan sendiri, guru agama sendiri, jalan tidak. Kita harus saling kolaborasi, saling membantu dan melengkapi. Karena kan saya juga melihat potensi Bapak Ibu guru di sana ada yang di bidang BTI ini juga ada Pak, ada yang di bidang nyanyi itu juga ada. Nanti kan kita saling koordinasi, saling berkolaborasi untuk membimbing dan mendampingi anak. Itu nanti saya ingin ada rapat khusus itu loh Pak, nanti dibagi-bagi per apa ini bidang dari MAPSI itu, nanti ada guru yang mendampingi dan jauh-jauh sebelumnya kan MAPSI agenda tahunan Pak, itu bisa kita persiapkan 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya kan bisa gitu. Supaya kita curi start gitu loh Pak. Gitu. Iya Bu, saya memang kalau kita mau memenangkan sesuatu yang kita inginkan itu kita harus menyiapkan dari dini. Ya, kayak saya tak refleksi sedikit ya Bu ya. Kalau di SMK itu ada lomba namanya LKS. Itu dari 1 tahun sebelum lomba itu memang harus ada di drill anak tersebut, kita pilih terus kita drill, kita godok anak tersebut supaya nanti waktu lomba itu mentalnya sudah kuat, terus untuk mendengar suara-suara yang mungkin ada Bu ini yang nyorak itu supporter itu supaya tidak grogi dan lain sebagainya. Itu memang betul Bu, tadi Ibu mengatakan bahwa sudah dipersiapkan dan itu luar biasa. Ada guru yang mempunyai kompeten A, kompeten B, karyawitan dan lain sebagainya, itu sangat luar biasa. Oke Bu, gini Bu, hal-hal apa saja yang menjadi kekuatan panjenengan dalam mencapai keberhasilan tujuan? Yang pertama Pak, kolaborasi itu penting. Terus yang kedua, mungkin sarana dan prasarana itu juga harus dipenuhi dulu ya. Kalau tidak ada sarana dan prasarana nanti juga percuma ya Pak, karena kita juga butuh misal kayak TIK itu kan ada di MAPSI juga, IKI namanya Pak, itu juga butuh sarana dan prasarana juga. Mungkin dari lingkungan sekolah, terus dari orang tua, dukungan orang tua dan masyarakat itu juga penting. Itu Pak. Memang itu dukungan terus support dari warga sekolah, dari komite itu sangat diperlukan ya. Ini itu kan tadi hanya sekedar ibaratnya anak-anak. Jadi saya pengen bertanya ya paling nggak kita coaching harus menghasilkan sesuatu ya. Kekuatan yang sudah ada pada sekolah, guru, siswa maupun lingkungan belajar, maka dukungan apa saja yang Anda harapkan? Dukungannya dari sekolah dan dari masyarakat serta anak yang antusias itu nanti bisa menghasilkan kedepannya hasil yang lebih baik Pak, dari kita
semua yang belum pernah melakukan atau belum pernah mengikuti ajang MAPSI ini bisa teragendakan tiap tahunnya, biar nanti anak juga punya pengalaman juga, bakat minatnya tersalurkan juga gitu. Betul Bu, karena gini, kita merefleksikan diri kita sendiri ya, bahwa sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau itu mengesankan, itu akan teringat selalu ya Bu. Seperti dulu katakan Bu Ida mungkin lomba juara 1 atau juara 2, nah itu akan terkesan mulai dari sampai sekarang ya Bu. Betul. Nah, begitupun juga ini adalah niat yang baik, tujuan yang baik untuk apa yang diharapkan Bu Ida, yaitu pengen mengangkat sekolah Bu Ida supaya yang dulunya itu lomba MAPSI hanya ya apa ya ibaratnya di angkat tangan karena suatu itu ada manajemen ya Bu semuanya. Kalau kita tidak bisa berkolaborasi dengan baik juga nanti tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, di sini tujuan Bu Ida sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan kedepannya murid Bu Ida nanti akan menjadi anak yang hebat seperti itu. Paling enggak seperti Bu Ida ini biasa. Itu Bu Ida luar biasa sekali. Kita bisa merefleksikan Bu. Jadi dengan tadi sudah bisa bekerja sama dengan mengembangkan super tim yang solid. Jadi dari Bapak Ibu guru, terus komite dan sebagainya, memetakan minat dan bakat siswa sesuai dengan bidangnya, itu sudah ya, mendatangkan pakar dalam lomba tertentu gitu. Nah, tadi memang kalau kita berjalan sendiri atau melakukan sesuatu sendiri, tidak ada yang menuntunnya duluan ya Bu, itu kita akan merasa susah atau kesulitan seperti itu. Terus membuat program jam tambahan bagi peserta lomba ya, tadi ekstra atau menyiapkan 1 tahun sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya tadi, terus melibatkan siswa dalam program nah, gitu. Wah luar biasa Bu coaching kita pada hari ini, dan sudah menghasilkan sesuatu yang mungkin insya Allah bermanfaat ya Bu ya. Saya juga merasa plong Pak, bisa cerita, jadi saya juga merasa ada dukungan juga, nanti bisa saya lebih kuat, mantap dan untuk melaksanakan rencana saya Pak. Oke Bu, oke kita untuk saya sebagai coach Bu, jadi sangat mendukung sekali apa yang menjadi program panjenengan. Saya sangat menguatkan dengan program panjenengan. Mudah-mudahan program panjenengan bisa menjadi sabuk atau pecut bagi organisasi panjenengan menjadi lebih baik atau menjadi lebih maju, khususnya adalah untuk anak-anak kita, generasi bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bu. Oke. Saya juga berterima kasih sudah meluangkan waktu Pak Jokowi bisa sharing dengan saya bisa long Pak, mantap lagi. Terima kasih. Alhamdulillah Pak Pano sudah selesai. Pripun Pak Jawawi, gimana jalannya coachingnya tadi? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah ini tadi berjalan lancar dan tidak ada hambatan sama sekali. Dan ternyata Buddha itu kan kemarin itu pengen apa ya, pengen menyampaikan sesuatu kepada saya. Jadi ini tadi mumpung saya izin dengan terus ternyata free ngajar, terus saya coaching sama Terus tadi Bu Ida sudah hasilnya sudah jalan coachingnya sudah terpenuhi kan? Alhamdulillah Pak, sudah terpenuhi mulai dari 3 inti tadi, mulai dari kesadaran penuh, terus saya juga alhamdulillah sudah memberi pertanyaan yang mungkin dari diri saya sendiri sudah berbobot, terus apa tadi yang satunya aktif untuk mendengarkan itu sudah semuanya. Ini Pak Jawabi, saran saya nanti kalau Bapak Ibu ada permasalahan, tolong Pak Jawabi bantu untuk coachingnya ya. Oke siap Pak Marno, oke siap. Jadi nanti saya tidak hanya, insya Allah tidak hanya coaching dengan bidang saja. Nanti insya Allah karena coaching ini kan kalau tidak kesadaran diri sendiri kan nanti takutnya malah gibah dan sebagainya. Jadi takutnya seperti itu Pak. Kalau ibaratnya kan gini Pak, coaching itu kan nanti kalau kita tidak benar-benar mengikuti alur tirta, kan nanti takutnya kan melenceng ke rasanya ya Pak. Rasanya. Gini Pak,
Pak, saya sebagai pengamat Pak, saya sudah melihat Bapak sudah berperan sebagai coach-nya. Semoga kedepannya di sekolah kita itu ada coach-coach baru yang dapat mengubah sekolah kita menjadi yang lebih baik. Itu ya Pak. Tolong nanti teman-teman kalau ada kendala dibantu ya Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak Jawabi. Maaf Pak, saya harus ada menghadiri undangan. Oh gitu, oke. Pak Warno, matur suwun sangat, oke. Mohon dukungannya, mohon doanya. Terus pokoknya saya minta supportnya. Iya. Selalu saya support Pak. Semoga Pak Jawabi besok menjadi kepala sekolah yang hebat. Wah, mohon Pak Warno. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ida. Apa kabar Pak Warno? Ya, alhamdulillah Bu Ida, beginilah. Hari ini kita mau praktek coaching ya Pak ya? Betul Bu Ida. Saya selaku observer, nanti Pak Warno selaku coach dan Iya. coachnya adalah Pak Jawa. Iya. Pak Warno, persiapan apa yang sudah jenengan siapkan untuk menjadi coach? Gini Bu Ida, saya harus mempersiapkan yang pertama pertanyaan yang berbobot bagi jawab. Yang kedua, saya harus hadir penuh dalam mendengarkan semua keluh kesah dari Pak Jawabi. Yang ketiga, mengikuti alur Kita mengalir Pak ya? Iya, mengalir saja. Nanti kita apa yang diceritakan Pak Jawabi akan saya dengar dengan sebaik-baiknya. Kalau saya bisa mencari jalan keluarnya, akan saya carikan. Nanti kalau tidak, kita cari sama-sama Bu Ida gitu ya. Semoga Pak, nanti Iya, saya iya, beri iya. waktu untuk Iya. melakukan praktek coaching. Terima kasih Bu Ida ya. Terima kasih banyak Bu Ida. Siap. Assalamualaikum Pak Jawabi. Waalaikumsalam Pak Warno. Gimana kabarnya Pak Jawabi? Alhamdulillah sehat Pak. Tapi nih namanya apa ya Pak, profesi pendidik ya Pak di sekolahan itu banyak karakter siswa yang perlu kita tangani karena dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kayak ada anak yang nurut, ada gitu anak ya. ada anak yang bandel, tapi semua itu kan sudah menjadi kewajiban kita untuk menuntunnya sampai anak tersebut bisa apa ya Pak, bahagia lahir batin seperti itu. Tapi Pak, saya mempunyai unek-unek Pak sebenarnya Pak. Iya. Ada apa Pak? Gini loh Pak, anak saya itu ini saya kebetulan jadi wali kelas 3 nih, wali kelas 12. Ya. Saya amati Pak, kelas 10, kelas 11 itu anak tersebut itu baik Pak, baik. Selalu masuk kecuali kalau dia sakit ataupun setelah masuk dia juga punya berpotensi olahraganya baik Pak, baik pokoknya kelas 1, kelas 2 itu sebelum PKL. Tetapi setelah PKL ini loh Pak, setelah PKL ini terus naik ke kelas 12, kebetulan saya yang megang, saya menjadi wali kelas. Nah, itu anak tersebut 1 bulan atau 2 bulan ini itu sering alfa Pak. Gitu, Pak. Kira-kira seringnya alfa itu Pak Jawabi tahu nggak kenapa kok anak tersebut sering alfa di kelas? Gini Pak, kalau saya kan sering apa ya Pak, ibaratnya itu restitusi itu Pak. Oh iya. Ada restitusi itu saya berhadapan pada mata gitu, saya sharing gitu. Sama siswa Katanya itu sih masalah begadang Pak. Karena kan anak SMK itu kan sudah dewasa Pak. Sudah 17, 18 Pak, kalau kelas 12, kelas 12 itu sudah dewasa Pak. Jadi begadang malam, jadi dia tidak ibaratnya menghiraukan nanti besok saya itu harus sekolah. Jadi tanggung jawabnya itu sangat kurang. Jadi untuk rasa kedisiplinan, untuk rasa underbelly terhadap tanggung jawab saya itu sekolah itu kurang Pak. Itu loh Pak yang saya rasakan seperti itu setelah saya ajak restitusi. Setelah Bapak Jawabi melakukan restitusi, itu kira-kira rencananya apa Pak ke depannya? Ya. Oke Pak, gini Pak, rencana saya itu nanti saya pengen itu ada home visit. Wah bagus Oke, nih. saya home visit, tapi sebelum home visit kan saya harus
tanya kepada guru-guru yang lain Pak. Karena saya guru mapel Pak, beda kalau guru SD ya Pak. Iya, betul. Kelas guru mapel kan nanti saya masuknya hanya per jam kalau ada jam untuk saya. Tetapi kalau guru SD kan kelas itu yang semuanya diajar, jadi luar biasa gitu. Kalau saya nanti harus sebelum visit saya harus melakukan observer atau identifikasi ke teman-teman bahwa anak tersebut itu memang sering tidak masuk selain jam saya atau mungkin jam saya saja yang tidak masuk itu. Selain Bapak melakukan studi dari institusi, apakah Bapak tidak konsultasi dengan guru? Nah itu Pak ya. Tadi kan salah satunya kan ibaratnya ke teman-teman sejawat itu Pak yang belajar itu. Nah nanti rencana saya juga saya akan harus Pak itu nanti home visit itu biasanya saya melakukannya sama guru BK itu, bukan hanya wali kelas saja tapi guru BK tetap saya ikut andilkan seperti itu. Bapak sudah konsultasi dengan guru BK, hasil dari guru BK itu hasilnya? Dari hasil guru BK sangat menyupport Pak apa yang menjadi keinginan saya, karena ternyata kebetulan guru BK ini menghendaki juga harus home visit Pak kalau masalah seperti itu. Karena beberapa kali juga guru BK ini menemui bahwa si murid saya ini tadi yang sebagian kecil ini tadi tidak masuk itu juga ini sering menemui bahwa dia tidak masuk. Rencananya Pak, tadi Bapak kan sudah konsultasi dengan guru BK, dengan guru teman sejawat, wali kelas, dengan sejawat. Nah rencananya Pak Jalawi nanti Bapak itu home visit bersama-sama ke siswa tersebut kapan Pak? Rencananya Pak, rencananya kan kalau memang benar-benar saat ini Pak, kan tadi kan bulan kemarin Pak bulan ini nanti kalau memang sudah alpanya 3 kali saya baru ingin home visit Pak. Tetapi kok ternyata setelah saya restitusi kemarin itu berubah, nanti ya alhamdulillah gitu. Tapi kan hal seperti ini Pak, kalau sebelum saya ceritakan atau sebelum saya ceritakan ke contohnya kejenengan ini kita coaching, itu rasanya masih ada beban gitu loh Pak. Nanti saya salah atau enggak kah, nanti saya yang saya lakukan ini benar atau enggak gitu kan Pak, salah atau enggak kan gitu, masih tanda tanya gitu loh. Nanti Bapak sudah melakukan kondisi rencananya terus yang kedua Bapak sudah melaksanakan segitiga restitusi, bicara dengan mata dengan si siswa. Kalau saya amati Bapak sudah melakukan langkah-langkah yang bagus untuk melakukan perubahan bagi siswa Bapak. Terus hasil dari pertemuan dari Bapak dari Bapak ke siswa untuk menerapkan segitiga restitusi, apakah sudah berhasil? Ngeten Pak terus saya kan belum kan baru kemarin saya melakukan restitusi. Nah nanti saya melihatnya kan 1 bulan yang akan datang. Nah, nanti kalau 1 bulan ini tidak ada perubahan, nanti saya akan melakukan home visit. Sudah saya katakan yang awal tadi. Tetapi misalkan hasilnya Pak, kalau hasil kan nanti kita menunggu 1 bulan lah paling tidak 1 bulan jalannya sambil jalan gitu ya. Jalannya. Terus perasaan Bapak ketika Bapak mengutarakan tadi permasalahan Bapak ke saya? Ya alhamdulillah Pak, alhamdulillah dalam arti kan namanya kita kan sharing gitu Pak ya, coaching. Jadi ya namanya manusia itu kan perlu yang tidak dipendam sendiri kalau ada masalah. Kita perlu ibaratnya curhat bahasa gaulnya gitu ya Pak. Tapi kalau bahasa kita kan coaching kayak gitu. Jadi paling enggak saya merasa ada yang membackup saya, ada yang mendukung saya, ada yang menyupport saya seperti itu Pak. Dan itu menjadikan kekuatan, salah satu kekuatan Pak. Selain tadi kekuatannya saya harus berkolaborasi dengan teman sejawat, saya harus minta izin kepala sekolah, saya harus koordinasi dengan orang tuanya sebelum saya home visit, terus saya harus ibaratnya restitusi tadi dari restitusi tadi itu salah satu penguat Pak jenengan ibaratnya coaching dengan saya dari jenengan penguat
problem Bapak itu ya. Oke. Bapak itu sudah melaksanakan apa yang seharusnya Bapak laksanakan. Oke. Sehingga nanti ke depannya Bapak mendapatkan hasil yang baik. Semoga peserta didik Bapak, siswa Bapak itu dalam pembelajaran itu dapat melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan harapan. Oke, amin. Matur suwun Pak. Oke, matur suwun Pak. Saya bisa apa ya ibaratnya empat mata jenengan yaitu melakukan coaching. Jadi rasanya itu lega Pak. Gitu. Dan kita tolong Pak nanti kalau ada apa-apa mungkin ada masalah yang pengen unek-unek yang pengen saya ceritakan ke jenengan, kalau jenengan ada waktu saya tetap minta jenengan untuk menjadi apa ibaratnya teman lah Pak ya, teman ibaratnya padang jobo jeruk. Ibaratnya jobo jeruk kita tahu dalam arti unek-unek untuk mencerdaskan anak-anak yang kita didik. Satu kali lagi terima kasih Pak Warno. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Jenengan sudah ibaratnya kan meluangkan waktu ya Pak. Waktu deh. Saya juga tadi memang kemarin itu saya pengen Pak ini gimana ya sulit gitu ya. Jadi alhamdulillah ini saya longgar dengan longgar. Sekarang saya sudah lega untuk bercerita. Kebetulan hari ini itu saya free Pak. Free ya. Kemarin kelas saya itu itu sama Bapak guru agama. Sehingga Bapak dan saya dapat berbicara empat mata untuk memecahkan masalah. Sebenarnya itu permasalahan Bapak sendiri yang bisa memecahkan Bapak sendiri. Saya cuma menguatkan Pak Jawi. Iya Pak, tadi Pak bolak-balik kan namanya manusia Pak. Kadang-kadang kalau nggak apa yang kita angan-angan tok itu gimana ya Pak? Kalau belum kita sampaikan itu rasanya masih ada blunder gitu. Kalau sudah kita sampaikan kan ada rasa berkurang juga. Terima kasih Pak Jawi. Mohon maaf Pak Jawi, ini berhubung jam saya itu ada di kelas 9 Pak. Saya untuk diri ya Pak. Ada yang ditanyakan lagi nggak Pak? Ada yang disampaikan lagi nggak? Betul Pak. Cukup sekian apa yang jadi unek-unek saya sudah saya sampaikan ke jenengan dan jenengan sudah sangat menyupport, menguatkan. Pokoknya saya terima kasih. Kita sama-sama ya Pak. Semua demi anak didik kita. Semoga anak didik kita itu berhasil semua ini. Amin. Terus Pak. Baik Pak Jawa. Baik Pak Warno. Coaching yang sangat bagus. Sudah sesuai 3 alur inti tadi ya Pak ya. Nah, sambil kita mengevaluasi lagi, tadi kan Bapak sudah menggunakan alur tirta. Garis besarnya tadi sudah tercapai semua kan Pak? Alhamdulillah saya menggali permasalahan yang ada di Pak Jawawi itu sebenarnya Bu Ida. Pak Jawawi itu sudah bisa memecahkan masalah sendiri. Dia sudah melakukan home visit, sudah melaksanakan sugesti kepada siswanya, sehingga Pak Jawawi sendiri sudah melaksanakan. Iya, berarti sudah sesuai. Dia sudah menguasai juga. Nah, coaching yang sangat bagus dan semoga kedepannya ini Bapak tidak hanya coaching Pak Jawi saja, tapi juga digunakan ke teman-teman yang lain Bapak di instansi Bapak. Bisa di keluarga juga atau mungkin di teman terdekat juga. Makasih Pak Jawi dan Pak Suwarno atas waktunya. Lain waktu lagi kita akan melakukan pertemuan praktek lagi. Oke, terima kasih Bu Ida. Langsung Gitu ya. Ya, demikian. Baru kan Langsung 2, 3 jam ya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah melakukan coaching. Kita semua masing-masing guru sudah melakukan 3 peran dan alhamdulillah sudah selesai, insya Allah tanpa hambatan. Demikian coaching, kegiatan coaching untuk memenuhi tugas modul 2.3, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, menggerakkan dulu. Ayo, 1, 2, 3. Tergerak, bergerak, menggerakkan.